Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Dan ini dia Tecno Pova 7 Ultra, varian tertinggi dari Pova 7 series yang resmi masuk ke Indonesia. Kali ini kotaknya menarik banget. Dia collab dengan PUBG karena Pova 7 Ultra jadi official device untuk turnamen PUBG di Southeast Asia. Jadi makanya performanya ini nggak usah diraguin lagi ya. Dan yang paling menarik adalah harganya ini dari si Pova 7 Ultra. Saat pertama di launch sekitar 2 minggu yang lalu, harganya itu di launch di 4,8 jutaan. Dan sekarang saat kita unboxing, harganya ini kita cek harganya udah ada di angka 4,4 jutaan aja. Menarik banget karena di paket pembeliannya kita udah dapat wireless power bank. Prosesornya udah pakai Dimensity 8350 dan layarnya juga udah 1,5K AMOLED dan spek-spek lainnya yang bener-bener menurut kita still deal banget, menarik banget untuk di kelas harganya. Dan nggak usah lama-lama, sekarang langsung aja kita unboxing. Yap, jadi ini dia boxnya dari Tecno Pova 7 Ultra, varian tertinggi dari Tecno Pova 7 series. Di bawahnya tuh ada seri Pova Curve, Pova 7 5G, Pova 7 4G, dan ini dia yang paling tinggi. Yang paling mahal juga harganya, Tecno Pova 7 Ultra. Harga resminya kemarin 4,8 jutaan, tapi sekarang kita udah cek harganya itu sekarang udah ada di harga 4,4 jutaan aja. Dan ini speknya menarik banget untuk di harganya. Dan kotaknya seperti ini guys, ini masih segel. Ini kotaknya besar ya, karena di dalamnya itu kita juga dapat free wireless power bank. Menarik banget. Desain kotaknya kayak gini, ada icon karakter dari si PUBG Mobile karena Tecno Pova 7 Ultra itu jadi official gaming smartphone untuk PUBG Mobile Super League Southeast Asia. Dan di sini ada logo Pova 7 Ultra dan varian yang masuk ke Indonesia itu hanya ada satu, varian dengan RAM 12 GB dan ROM-nya di 256 GB. Di sini udah langsung dikasih tahu ya kalau kita nih free wireless power bank. Di sini dia highlight lagi nih ada 3 fitur unggulan dari Tecno Pova 7 Ultra. Prosesornya dia pakai MediaTek Dimensity 8350. Layarnya ini yang menarik banget, 1,5K resolusinya. Refresh rate-nya 144 Hz dan berjenis AMOLED, dan baterainya jumbo 6000 mAh dengan pengecasan wireless yang ada di 30 watt dan kalau pakai kabel di 70 watt. Dan sekarang langsung aja nih kita buka kotaknya nih dari si Tecno Pova 7 Ultra. Untuk di harga 4,4 jutaan kita udah dapat paket lengkap banget. Udah dapat handphone dengan prosesor yang oke banget, udah dapat wireless power bank juga. Jadi di dalamnya ini ada 2 kotak lagi. Di bagian belakang ini ada, kita dikasih tahu ya, ada 2 varian warna nih dari Tecno Pova 7 Ultra. Ada yang warna white dan yang warna hitamnya. Kita juga udah dapat perdana smartphone. Oke, di dalamnya ada kotak handphonenya Tecno Pova 7 Ultra dan kita suka banget dengan desain kotaknya yang baru ini. Kayak terkesan premium, kayak gimana ya? Ini kotaknya tuh wah simple, minimalis gitu ya, kayak packagingnya nothing phone kalau menurut kita ya. Untuk desainnya ini tuh, ini desain kameranya nih yang ikonik banget. Di sini ada logo Pova 7 Ultra. Terus yang kita punya ini yang warna Geek White, yang warna putih. Dia ada juga yang warna black ya. Coba sekarang kita ke bagian magnetic wireless power banknya nih. Kita buka dulu nih. Ini capacity baterainya 5000 mAh. Desainnya kayak gini, keren banget. Di sini ada logo 07 Pova 7. Dan di belakang ini ada fitur-fitur unggulannya ya. Yap, jadi ini dia power banknya nih dari Tecno Pova 7 Ultra yang udah kita dapetin di paket pembeliannya kayak gini. Oke, jadi ini dia power bank yang kita dapatkan di paket pembelian dari Tecno Pova 7 Ultra. Ini tuh desainnya keren banget ya. Di sini transparan gitu. Di bagian bawahnya nih ada port USB-C. Terus di bagian sisinya ini ada tombol power on off-nya. Bagian belakangnya kayak gini. Dan sekarang kita lanjut ke si Pova 7 Ultra-nya. Yap, kita buka. Pertama kita dapat unit handphonenya Tecno Pova 7 Ultra. Terus di bagian bawahnya ini ada, kita dapat perdana smartphone. Terus dapat kartu garansi, buku panduan. Terus ini dapat
soft case yang desainnya ini keren banget. Kita suka banget sih sama desain case-nya ini yang unik. Di bagian wireless charge-nya ini tuh dikasih aksen warna orange gitu. Terus di bagian sisinya ini tuh kayak soft matte gitu ya. Belakangnya transparan. Lucu, kita suka banget. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada adapter charger dengan output di 70 watt dan ada kabel USB-A to USB-C. Dan untuk SIM ejectornya juga modelnya lucu banget kayak gini. Kayak desain kameranya ya. Kayak segitiga gitu. Dan ini dia Tecno Pova 7 Ultra 5G. Di bagian plastik pembungkusnya deh, lihat lagi ya fitur-fitur unggulannya nih. Dia pakai prosesor Dimensity 8350 Ultimate, layarnya 1,5K, 144 Hz, baterainya 6000 mAh dengan pengecasan yang ada di 70 watt. Dengan wirelessnya yang ada di 30 watt nih. Sekarang kita coba buka dari plastik pembungkusnya nih. Wow guys, nih kita pertama kali lihat ya, ini gue pertama kali lihat ya warna putihnya, karena pas di event launch-nya kemarin kita baru sempet cobain yang warna hitam. Jadi ini dia guys, desain dari Tecno Pova 7 Ultra. Wow, luar biasa upgrade-nya. Desain Tecno tuh berkembangnya tuh luar biasa, pesat banget ya. Sekarang tuh desainnya keren banget. Ini tuh mewah, minimalis, unik banget desainnya tuh. Wow. Ini tuh kayak transparan gitu ya. Kayak kita bisa lihat bagian dalamnya. Ini tuh mirip banget sama desain Nothing Phone yang menurut kita tuh desain handphone dengan desain yang paling unik ya. Dan sekarang ada di Tecno Pova 7 Ultra. Desainnya ini luar biasa, keren banget guys. Di sini ada logo Design by Tecno, wireless charging 6000 mAh. Nih coba kita kasih lihat lebih dekat untuk detailnya nih. Untuk Tecno Pova 7 Ultra. Wow. Terus ada aksen orange-nya. Di sini ada logo NFC-nya. Wow. Terus untuk kameranya nih, desainnya juga unik banget, segitiga gini. Di sini ada info megapiksel kameranya, yang kamera utamanya ini ada di 108 megapiksel. Terus juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel. Di sini ada LED flashnya. Ini desainnya juga keren banget sih. Aduh, desainnya tuh cakep banget guys. Terus di bagian atasnya ini kita dapat ada mic, terus ada speaker juga. Di bagian kanannya ini terus ada tombol power, tombol volume up and down. Di bagian bawahnya ini ada USB-C, ada mic, ada speaker, dan ada SIM tray. Di bagian kanannya kosong, nggak ada apa-apa. Sekarang kita coba cek dulu nih untuk SIM tray-nya. Dan ini dia untuk SIM tray-nya, dia tuh dual SIM, nggak bisa input micro SD ya. Jadi dia udah nggak bisa masuk micro SD, jadi cuman dual SIM, SIM 1 atau SIM 2. Ini tuh keren banget sih ya. Ini untuk build quality-nya juga solid banget. Walaupun dia untuk frame-nya ini materialnya dari polikarbonat, tapi feel di tangannya itu tuh mewah, enak banget sih. Coba sekarang kita langsung jalanin ya untuk Tecno Pova 7 Ultra. Yap, dan ini dia tampilan awal dari Tecno Pova 7 Ultra 5G. Wow, bezel layarnya ini bener-bener tipis banget ya. Saat pertama kali gue lihat layarnya ini, gue salah fokus banget sama bezel layarnya ini. Yang kalian bisa lihat ini tipis banget guys ya. Bezel layarnya ini simetris di keempat sisinya. Untuk luas layarnya sendiri dia ada di 6,67 inch dengan resolusi layar yang ada di 1,5K. Nah, kita dikasih opsi mode Full HD atau di 1,5K. Layarnya ini punya kualitas yang cakep banget. Layarnya ini punya resolusi di 1,5K berjenis Super AMOLED dengan refresh rate-nya yang di 144 Hz. Makanya layarnya ini benar-benar smooth banget. Wow, ini layar HP Tecno yang paling cakep ya menurut kita. Ini layarnya jernih, detail warnanya juga vivid banget. Dan untuk model notch-nya nih, dia pakai model notch kayak gini. Pakai model notch udah punch hole dengan resolusi kamera selfie yang ada di 13 megapiksel. Dan untuk UI-nya sendiri guys, ini bener-bener fresh dan cakep banget. Dia pakai UI khusus untuk Pova, untuk series Pova. Kita lihat ke bagian settingnya.
dia udah pakai HiOS versi terbaru, HiOS versi 15, HiOS for POVA. Dan untuk prosesornya dia pakai Dimensity 8350 Ultimate, untuk RAM-nya bisa di 12 plus 12, dan untuk kameranya dia ada di 108 megapiksel untuk kamera utamanya, dan kamera ultrawide-nya dia ada di 8 megapiksel. Ini tampilnya fresh banget, ini ikonnya nih bener-bener baru. Tekno bilang ada lebih dari 300 icon yang diredesign khusus untuk POVA series terbaru. Ini makanya tampilannya bener-bener unik banget. Ini tampilan widgetnya juga nggak pernah kita temukan di handphone POVA sebelumnya. Di bagian atasnya nih ada widget untuk jam, tanggal, dan cuaca. Dan di sini yang menarik ada widget status light. Jadi ya, kalau kita pencet ini, ya, di bagian belakangnya ini guys, nah ini tuh ada lampu yang jadi ciri khas Tekno POVA 7. Lampu LED ini tuh bener-bener ikonik banget yang ada di seri Tekno POVA 7 5G dan ada di Tekno POVA 7 Ultra guys. Jadi lampu LED-nya ini mengelilingi bagian frame kameranya nih yang berbentuk segitiga. Nah, nih kita bisa lihat. Jadi kalau kita aktifin widget status light-nya, dia akan nyala terus. Walaupun handphonenya kita matiin, dia untuk LED light-nya nih akan nyala terus. Ini bisa kita ganti-ganti untuk mode lampunya ya. Ini sih keren banget ya, bener-bener mirip nothing phone nih menurut kita. Nah terus kalau kita tes juga nih untuk fingerprint-nya. Nah ini responnya benar-benar cepet banget untuk respon dari sensor fingerprint-nya. Di Tekno POVA 7 Ultra juga kita dapat 3 pilihan tema nih. Yang pertama ada tema yang normal ya, ini tema HiOS originalnya Tekno. Terus ada tema Vision Art yang tadi gue bilang keren banget. Terus ada yang kedua, ini adalah tema PUBG yang ikon-ikonnya ini nih PUBG banget, dan wallpapernya juga berubah jadi wallpaper PUBG seperti ini guys. Tapi kalau menurut kita yang paling keren adalah tema Vision Art yang tadi kita bilang ini tampilannya bener-bener sukses, bikin gue suka banget dengan OS HiOS Tekno ini yang UI-nya ini clean. Dan kita intip dulu nih untuk skor Antutunya berapa dari si Tekno POVA 7 Ultra yang bisa tembus di angka 1.200.000-an nih. Tadi kita juga udah cek juga, bahkan tadi udah bisa mencapai di angka 1.340.000-an ya. Dan ini untuk detail skor CPU, GPU-nya nih untuk si Tekno POVA 7 Ultra yang udah tinggi banget untuk handphone di harganya. Dan ini dia untuk hasil storage testnya yang udah pakai UFS versi terbaru, versi 4, yang hasil skornya nih ada di angka 227.000-an. Dan sekarang kita akan tes nih untuk multitask testnya, dia bisa sampai berapa jari untuk inputnya. Yap, dia maksimal udah bisa di 10 jari ya untuk respon dari layarnya ini untuk maksimal inputnya. Dan sekarang kita coba ke bagian settingnya nih, kita lihat fitur-fiturnya. Nah untuk koneksi NFC dia pastinya juga udah ada di Tekno POVA 7 Ultra. Udah ada NFC access card juga untuk mengcopy data NFC. Terus juga udah ada Tekno AI. AI-nya ini juga udah lengkap banget. Dia pakai Ella Voice yang udah collab dengan DeepSeek. Jadi pastinya udah mantap banget nih untuk voice assistant-nya nih untuk si Tekno AI. Terus udah ada call assistant, ada translation assistant, social assistant. Pokoknya lengkap banget. Ada AI note, recording summary, AI gallery, ada circle to search juga. Pokoknya udah lengkap banget sih ya. Kalau Tekno tuh sekarang AI-nya tuh udah oke banget. Terus juga ke bagian layarnya nih. Layarnya ini kita refresh rate-nya nih bisa kita atur. Kita bisa set di refresh rate tertinggi yang di 144 Hz. Atau juga bisa kita pilih yang auto switch untuk menyesuaikan dengan kebutuhan si layarnya. Terus untuk resolusi layarnya juga kita bisa adjust mau SD atau di 1,5K Ultra HD. Nah terus ini dia guys yang paling menarik banget. Ini ada status light. Nah ini dia yang tadi kita udah bahas yang ada di widgetnya. Status lightnya ini kita bisa matiin juga sesuai dengan minat kita, sesuai kebutuhan kita nih kita mau matiin atau enggak. Dan light effect-nya juga bisa kita atur nih, misalkan untuk di notification
kita bisa pilih mau ada di mode apa, kayak gimana. Terus bisa juga kita atur untuk ringtone. Nah, ini banyak banget. Kita bisa atur untuk di SIM 1 atau SIM 2. Misalkan kita atur untuk SIM 1, kita bisa pilih nih. Misalkan kita di mode jet. Kayak gini guys. Jadi kalau ada telepon masuk, nanti dia akan, lampunya akan seperti ini. Ringtone-nya juga kayak gini. Terus kalau kita pilih yang lain, ini benar-benar mirip Nothing banget ya. Ini seru banget dan unik banget sih menurut kita ya. Nah. Ini benar-benar kayak bukan HP Nothing sih ya. Unik dan juga ini keren banget menurut kita ya. Kayak bukan HP Tecno sih ya. Jadi lampunya ini ada di sekitar frame kameranya. Terus juga kita bisa atur juga untuk timer, untuk charging. Saat startup atau volume adjust juga kita bisa atur untuk dari LED-nya nih, standby-nya. Dan sekarang kita coba ke menu kameranya sendiri guys. Nah, ini untuk menu kameranya, dia kamera utamanya di 108 megapiksel dan udah punya kamera ultrawide yang ada di 8 megapiksel. Terus ini juga udah ada 3 kali digital zoom yang kata Tecno kualitasnya ini lossless zoom ya. Kualitasnya ini oke banget untuk zoomnya. Dan untuk videonya sendiri, dia maksimal bisa di 4K 60 fps. Luar biasa. Udah bisa di 4K 60 fps, 4K 30, Full HD 60, dan Full HD 30. Wow. Dan udah ada portrait AI. Udah ada menu portrait yang biasa, dengan berbagai focal length yang bisa kita pilih. Dan juga udah ada super night mode. Dan ini untuk menu-menu tambahan lainnya, ada slow motion, dual video, ada makro, dan untuk kamera selfie-nya sendiri, resolusi kameranya ini ada di bisa sampai merekam di 4K 30 dan bisa di Full HD 60 nih untuk kamera selfie-nya. Juga udah ada super night juga untuk kamera selfie-nya. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Tecno Pova 7 Ultra di resolusi 4K 60 fps. Dan sekarang kita menggunakan fitur Ultra Steady-nya nih di Tecno Pova 7 Ultra. Makanya hasilnya ini bisa stabil banget ya, walaupun di resolusi 4K 60. Ini kita tes jalan dan coba kita tes fokusnya. Sekarang udah jam setengah 6 sore. Fokusnya ini juga cepet banget di Tecno Pova 7 Ultra, varian tertinggi dari Pova 7 series. Jadi ini dia hasil perekaman kamera depan untuk Tecno Pova 7 Ultra. Ini di resolusi tertingginya yang ada di 4K 30 fps. Untuk resolusi kamera depannya nih ada di 13 megapiksel. Kalau yang kita lihat sih untuk detailnya nih oke ya. Warnanya juga cakep. Untuk hasil perekaman kamera selfie-nya dari Tecno Pova 7 Ultra. Di Tecno Pova 7 Ultra juga ternyata dia udah punya infrared blaster. Untuk kita kontrol jadi remote TV, remote AC, yang posisinya ini ada di bagian dari dalam frame kameranya nih. Dan sekarang kita udah masuk ke game PUBG Mobile nih. Kita juga udah tampilin FPS-nya yang bisa di 120 FPS nih. Dengan Tecno Pova 7 Ultra dengan prosesornya nih MediaTek Dimensity 8350. Sekarang kita cek dulu untuk settingannya yang bisa kita dapatkan. Kalau di smooth grafisnya, frame rate-nya ini bisa di ultra extreme guys. Dan settingan maksimalnya itu bisa sampai di SDR Ultra. Sekarang kita tes di ultra extreme. Yap, ini bisa di 120 fps. Untuk FPS maksimal yang bisa kita dapatkan di Tecno Pova 7 Ultra. Ya, jadi untuk urusan gaming sih sebenarnya nggak usah dibahas panjang lebar ya, karena emang udah pasti
performa gamingnya ini luar biasa mantap banget. Sekarang kita udah masuk ke game Mobile Legends dan FPS yang kita dapatkan juga sama nih. Bisa di 120 FPS. Dan kita lihat dulu untuk settingannya, bisa rata kanan guys. Untuk efeknya bisa di high, frame rate-nya bisa di ultra, dan resolusinya bisa di HD. Jadi emang udah performance gaming ini emang nggak usah diragukan lagi ya. Ini emang udah top notch banget untuk performance gamingnya nih, bisa di 120 FPS seperti kalian bisa lihat nih. Kita juga masih dapat kejutan yang lainnya lagi nih. Ini dia, kita dapat dua nih eksklusif trendy card yang bisa kita pasangin di softcase-nya. Sekarang kita cobain langsung ya. Ini dia, kita dapat kayak gini guys. Nah coba ya kita pasang nih. Ini fungsinya nih, kita bisa pasang di bagian belakangnya kayak gini. Terus kita langsung taruh kayak gini. Jadi bagian belakangnya ini tuh jadi tuh. Jadi keren banget guys. Tuh. Jadi kayak punya desain baru gitu ya. Kita bisa gonta-ganti desainnya. Kita udah bisa langsung punya handphone dengan desain yang baru nih. Ini keren banget ya. Di sini ada logo POVA 07. Di sini ada untuk power bank-nya nih. Kita cobain juga untuk power bank-nya nih. Ini power bank magnet yang tadi kita dapatkan. Kita langsung tempel di bagian belakangnya aja kayak gini. Nah, kayak gini. Nah tuh, langsung ada logo wireless charge. Dia langsung nge-charge otomatis guys. Menurut kita sih ini terlalu keren ya untuk handphone di harga 4 jutaan guys. Kita suka banget dengan desain dan spek yang dikasih di Tecno Pova 7 Ultra kali ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke guys, jadi sekian untuk video unboxing dari Tecno Pova 7 Ultra kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar di video ini. Untuk versi impression kita, untuk si Tecno Pova 7 Ultra ini, menurut kita ini adalah HP yang sangat kita rekomendasikan untuk kalian yang nyari handphone 4 jutaan, tapi punya spek yang mantap banget. Dan value-nya nih luar biasa, cakep banget ya. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.